ada kasus yang sudah terjadi di di Saudi, nggih. Di Saudi itu pernah Ramadan itu, nggih, awal Sa'ban itu sebenarnya posisi hilal sudah tinggi, tapi karena tidak ada yang melihat, akhirnya diistikmalkan. Sehingga karena diistikmalkan, dilalah tanggal 28 Ramadan itu, hilal Syawal itu terlihat ya. Sehingga otomatis Ramadannya itu hanya 28 hari. Akhirnya ada kodok masal ya. Kodok masal nomor 1. Nah, sebenarnya di Indonesia pernah mengalami Slamet itu bukan Ramadan, Jumadil Awal. Itu tak pernah mengalami tahun 2017. Berangkat dari situlah kemudian unek-unek itu kita sampaikan, kita omong-omong juga dengan lembaga Falakiyah, lembaga Basu Masail. Akhirnya kemudian ini dibawalah ke forum muktamar di Lampung kemarin, sampai akhirnya kemudian menelurkan sebuah kemajuan saya kira ya, yaitu adanya ketika hilal itu sudah pasti dilihat, atau dalam bahasa fikihnya qat'iyur ru'yah, maka itu sudah tidak ada istikmal atau nafyul ikmal. Jadi ambil contoh ketika tanggal sekarang ini ketinggian hilal sudah sangat tinggi sekali, anggaplah 12 derajat yang sangat mungkin untuk bisa dilihat, tapi kok tidak bisa ada yang melihat ru'yah, maka besok itu sudah masuk awal bulan, itu nafyul ikmal. Nah, ini dalam rangka sebenarnya bukan kita itu mainstream hisab, tidak, tapi ini dalam rangka mengamalkan hadis Nabi juga, karena Nabi itu sudah mengatakan bahwa bulan itu kalau enggak 29 ya 30, tidak pernah bulan itu adalah 28, sehingga untuk menghindari itu. Nah, sehingga ini perlu untuk disosialisasikan secara masif. Kebetulan untuk yang seri kedua ini, seri pertama kemarin di Pekalongan ya, seri kedua nanti di sini, seri ketiga nanti di Jawa Barat, berikutnya di Banten. Ini agak maraton, setiap bulan kita ngadakan gini dalam rangka nanti ketika dongnya nanti ya dimulai, karena ini kemungkinan Ramadannya juga beda, ada yang tanggal 11, ada yang tanggal 12. Tapi biasa nih kalau ada 11 dan 12 untuk awal Ramadan, sing rame milih itu tanggal 12-nya gitu. Beda dengan hari raya 11 dan 12. Wah, kalau bisa 11 kenapa harus tanggal 12? Kemudian ingkang terakhir ya, jadi itu materi yang inti yang akan menjadi seri halakoh kita sebenarnya tadi itu sosialisasi yang diamanahkan BBN pada kita. Terakhir, Yai, ini mumpung banyak para kiai yang hadir, wabil khusus dari Dewan Pengasuh dari Pondok Darul Huda, kami dan segenap teman-teman dan seluruh peserta yang hadir, Yai, kami mohon doa, Yai. Mohon doa, kami ini terus terang saja sampai detik ini masih belajar menghitung, menghisap, Yai. Ini kami mengusulkan pada Gus Siril, setiap seri halakoh tuh tetap ada pelatihan menghisap, walaupun sosialisasinya itu adalah sosialisasi keputusan yang sifatnya agak-agak fikih, tapi kita memasukkan materi perhitungan, materi hisap, ya. Karena kenapa kami semangat untuk menghisap, semangat untuk terus belajar, ya. Kami itu berharap ben nok kiamat itu betul dihisap malih gitu loh, ya. Kan sudah menghisap terus gitu loh. Ya sebenarnya ini guyonan, tapi sebenarnya kalau angan-angan saya masih ada alakohnya. Alakohnya itu kan kami ini menghitung kan dalam rangka hikmah kita kepada para kiai. Nah, sebagai bentuk cinta kita kepada kiai. Katanya ada hadis almar'u ma'aman ahabba. Kula lek husnudzon kula para ruasa di PBNU, ruasa di PWNU, ruasa di PCNU itu kan tiang-tiang mukhlis. Nggih mosok nggih mboten mlebet swarga bi ghairi hisab. Sehingga kita ini harapannya juga katut ngeten lho ya. Karena ini sebagai bentuk cinta kita kepada para kiai, yaitu dengan terus belajar menghisap sehingga untuk menjadikan jalan kita untuk berhikmah
kepada para kiai dan para nahdiyin pastinya juga dalam rangka untuk menentukan, ikut membantu terkait penentuan awal bulan, perhitungan waktu sholat dan lain sebagainya. Itu harapan kami ya, jauh-jauh ke sini ya, mohon doa juga dari panjenengan semuanya. Itu mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita lanjutkan pada acara yang selanjutnya. Sambutan dari pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Huda kepada panjenenganipun Romo Kiai Abdus Sami Hashim wekdal saha panggenan kawula haturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ulama'an al-kiram, para alim, para ulama, para masyayikh, wa khassa ummil ma'had, atalallahu umrah wa baqa'ah bisihah wal afiyah. Ingkang kawula hormati, ingkang kawula minulyaken, panjenenganipun Romo Ki Haji Siril Wafa, Ketua Lembaga Falakiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Panjenenganipun Bapak Kiai Haji Zamzam Kusuma Atmaja, ingkang kawula hormati, ingkang kawula minulyaken, panjenenganipun Bapak Dr. Kiai Haji Sofiullah, Ketua Lembaga Falakiyah, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, ingkang kawula hormati, panjenenganipun Bapak Kiai Haji Muhammad Sholihan Al-Hafidh, Rais Syuriah, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Ponorogo, panjenenganipun Bapak Dr. Andes Fathul Aziz MA, Ketua Tanfidiyah, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Ponorogo, ingkang kawula hormati, panjenenganipun Bapak Kiai Nurul Huda MPD, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, panjenenganipun Bapak Kiai Haji Lutfi Hadi Aminuddin, Ketua MUI Kabupaten Ponorogo, Bapak Bupati Kabupaten Ponorogo atau yang mewakili, ingkang kawula hormati, ingkang kawula minulyaken, Bapak Ibu peserta acara Halaqah Falakiyah, Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, para hadirin wal hadirat ingkang kawula minulyaken, keparengaken kawula ngunjukaken raos syukur alhamdulillah wonten ngarsanipun ingkang kuwaos Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus tiada henti anggenipun maringi rahmat saha nikmat dumateng kita sedaya. Salah setunggalipun nikmat inggih menika sampun paring katetepan iman, Islam, ihsan, sampun paring kawilujengan kanthi kawontenan sehat wal afiat. Atas izinipun Gusti Allah, dalu menika kita sedaya saged mengikuti acara pembukaan Halaqah Falakiyah
ingkang dipun wontenaken dening inggih menika Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Mugi-mugi pangkempalan menika estu-estu pikantuk ridho saking ngarsanipun Gusti Allah, diberi kemudahan, diberi kelancaran, dipun paringi kesuksesan lahir lan batin, beto keberkahan lil ammah kagem sedaya. Rahmat salam mugi katuraken kunjuk wonten ngarsa junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita wantu-wantu syafaatipun wonten dunya ngantos wonten akhiratipun. Allahumma amin. Para hadirin wal hadirat kakung miwah putri, saya mewakili keluarga besar Pondok Pesantren Darul Huda mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikudumikum bihudurikum, sugeng rawuh wonten ing Pondok Pesantren Darul Huda menika dengan iringan doa semoga kehadiran panjenengan sedaya dipun dadosaken amal kesainan ingkang manfaat maslahah fidini wa dunya hatal akhirah. Juga kami berterima kasih atas kehadiran panjenengan sedaya ingkang disertai dengan sebuah keyakinan kehadiran panjenengan insya Allah membawa berkah untuk Pondok Pesantren Darul Huda menika. Kula suwun panjenengan tilar doa pangestu panjenengan sedaya untuk ziyadah keberkahan Pondok Pesantren menika. Harapanipun Pondok Pesantren Darul Huda menika dipun paringi pondok ingkang nafi'ah barikah mubarakah ila yaumil qiyamah. Sedaya kanca-kanca santri anggenipun bibinau thalabul ilmi dipun paringi futuh, dipun paringi gampil anggenipun nampi ilmu saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun kula mewakili saking sedaya serek-serek lan ugi keluarga besar Pondok Pesantren Darul Huda nyuwun agungipun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun mbok pilih wiwit awal ngantos akhir mangke panjenengan selami wonten ing Pondok Pesantren Darul Huda nemai hal-hal ingkang boten berkenan saestu kula dalah sedaya sederek keluarga besar Pondok Pesantren Darul Huda namung nangis cadung duka nyuwun munturing sih samudra pangaksami. Estunipun saking kita sedaya sampun mempersiapkan ingkang sae saged-saged langkung sae, tapi kawontenanipun nggih tasih kados ngaten menika saestu nyuwun agungipun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Bapak Ibu ingkang kawula minulyaken, Pondok Pesantren Darul Huda menika berdiri pada tahun 1968 oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Hashim Sholih memakai metode ala nahjis salafiyatil hadisah. Nggih menika al-muhafadzatu alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Mempertahankan yang kuno, yang masih relevan, yang masih bagus, yang banyak manfaatnya sampai sekarang kita pertahankan, dan juga mengambil yang sifatnya baru, yang lebih baik, yang bisa diterima, yang lebih baik lagi. Alhamdulillah pikantuk doa restu panjenengan sampun lumampah kados semekaten menika. Termasuk antawisipun pelajaran falak dan juga kegiatan-kegiatan salafiyah, pengajian-pengajian kitab kuning salafiyah masih ugi berjalan ngantos saat menika, termasuk inggih menika pelajaran falak. Gurunipun menggih menika panjenenganipun Bapak Haji Umar Salim menika. Alhamdulillah insyaallah beliau ki nderek kegiatan-kegiatan perkembangan terkini. Kula tasih kemutan rumiyin tahun 8 pelajaran falakiyahnya masih damel rubu, damel sakul, damel markas, ngalor ngidul
kontal kandul nggawa markas, nggawa sakule dewi-dewi dan juga nggawa napa menika rubuh. Yang dipakai niku. Alhamdulillah juga disertai dengan praktikum. Ketika awal Ramadan mulai dulu kala kelas 6 menika mengadakan nggih menika ru'yah. Biasanipun dateng pun Tanjung Kodok menika. Sampai saat menika untuk mempraktikkan nggih menika pelajaran falakiyah khususnya nggih menika mawi ru'yah dan juga mengikuti dengan alat-alat yang terkini. Alhamdulillah yang dulu-dulu ru'yahnya gagal semua. Gagal semua. Tapi alhamdulillah selama tahun 2016 sampai sekarang ini alhamdulillah sukses. Alhamdulillah sukses ru'yahnya. Karena melihatnya tanggal 2. Karena yang dilihat niku kan adalah prakteknya, memakai alatnya, caranya dan juga bentuknya. Sebab kalau tanggal 1 ini kayaknya ada kemungkinan bisa, ada kemungkinan tidak. Kalau tanggal 2 pasti insya Allah bisa. Nah ini hanya sekedar praktik untuk napa menika di dalam mempraktekkan pelajaran menika. Mugi-mugi kegiatan ingkang kados ngaten menika kula nyuwun pangestu panjenengan saged berjalan kanthi lancar. Ingkang putra menika kegiatanipun falakiyah. Biasanipun nek menawi ru'yah ngaten ada 9 bus ke Tanjung Kondok. Kalau yang putri menika Risalatul Mahid dipun perdalami wonten ing Pondok Pesantren Darul Huda. Bepilih mekaten ingkang saged kawula aturaken sugeng nindakaken kegiatan acara halaqah falakiyah ingkang dipun wontenaken kalian lembaga falakiyah pengurus besar Nahdlatul Ulama yang kedua di Pondok Pesantren Darul Huda niki mugi-mugi dipun paring kemudahan, kelancaran, kesuksesan lahir lan batin. Mekaten kirang langkung nyuwun agungipun pangapunten wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah bersama-sama kita lanjutkan pada acara berikutnya. Pengarahan sekaligus pembukaan halaqah falakiyah oleh Ketua Lembaga Falakiyah PBNU kepada Al-Mukarram Kiai Haji Sirril Wafa, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mun'imi bijalailin ni'ami wa daqaiqiha allati la hasra li kasratiha wa la muntaha wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha falahu syukru daiman mujaddadan wa munawwaha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin al-mab'us ila saqalaini min insiha wa jinniha wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin adada man dzakara wa adada man ghafala wa saha. Amma ba'd. Yang saya hormati Simbah Nyai Hajah Hasyim Sholih sebagai sesepuh pesantren Darul Huda. Yang saya hormati pimpinan pengasuh dan pengasuh Ponpes
Darul Huda Romo Kiai Haji Abdus Sami, Romo Kiai Haji Abdul Azim, dan Romo Kiai Haji Abdul Wahid, dan serta Romo Kiai Haji Saifuddin, sekeluarga besar Bani Hashim Sholih yang telah membangun pondok pesantren sedemikian megahnya, dan mudah-mudahan terus berjaya sampai ila yaumil qiyamah. Amin. Yang saya hormati Romo Kiai Haji Sholihan Al-Hafidh sebagai Rais Syuriah Kabupaten Ponorogo, Romo Kiai Haji Fathul Aziz MA sebagai Ketua Tanfidiyah atau PCNU Ponorogo. Juga yang saya hormati Bapak Kiai Haji Nurul Huda MPD sebagai Kepala Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Tak lupa juga saya sampaikan rasa hormat kepada Bapak Kiai Haji Lutfi Hadi Aminuddin sebagai Ketua MUI Kabupaten Ponorogo. Yang saya hormati juga Dr. Kiai Haji Sofiullah, selain sebagai Ketua Panitia, juga beliau sebagai Wakil Ketua Lembaga Falakiyah PBNU Pusat. Hadir juga yang saya hormati di sini wakil dari Kementerian Agama RI, Bapak Haji Zamzam Kusma Atmaja SE. Yang saya hormati juga Bapak Bupati yang tadi sudah iktidar, tidak bisa hadir, ya, atau yang ada yang mewakili. Atas nama Bapak Bupati Ponorogo Haji Sugiri Sanjoko SE MM beserta seluruh jajaran Forkompinda Kabupaten Ponorogo. Semua peserta, bapak-bapak, saudara-saudara peserta Halaqah Falakiyah kedua yang hari ini hadir dari berbagai daerah, dan semua santri, putra santri putri dari Pondok Pesantren Darul Huda yang saya cintai. Tadi sudah kita mendengarkan amanat dari Romo Kiai Haji Abdus Sami tentang hal ihwal falakiyah di Pondok Pesantren Darul Huda ini. Sampai sekian bis melaksanakan ru'yah ke Tanjung Kodok, itu adalah sebuah syiar, ya. Syiar kita ini, kami dari Lembaga Falakiyah, pengemban amanah dari para bini sepuh, para kiai-kiai salafus sholih di lingkungan Nahdlatul Ulama yang telah menentukan ketentuan awal bulan itu menggunakan ru'yah, dan itu sudah diamanatkan dalam berbagai muktamar. Yang terakhir di muktamar di Lampung itu. Namun sebagaimana tadi disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Safiullah, ada beberapa kasus di mana umur bulan itu baru 28 hari. Pada tanggal 29, malam 29 itu sudah terlihat hilal. Berarti umur bulan hanya 28 hari. Ini berarti menyalahi hadis Rasul. Ya. Itu juga ada sinkronnya dengan masalah hasil muktamar. Ini ada dua, ya, ada dua isu hasil muktamar yang perlu kita
pahami dengan baik. Bahkan ini nanti mungkin kalau kita bahas secara ilmiah itu bisa menjadi kajian-kajian penelitian. Apakah bisa menjadi skripsi, tesis atau disertasi? Karena di sana ada dua keputusan muktamar yang bahasanya itu agak seolah-olah itu NU berubah atau seolah-olah awal bulan itu menyalahi para salafus sholih. Karena di situ satu ada nafyul ikmal seperti yang tadi disampaikan oleh Kiai Safiullah. Jadi ketika pada malam tanggal 30 ya, kita sudah Sa'ban misalnya, bulan Sa'ban tanggal 29, malam 30 itu menurut perhitungan qot'i itu tinggi sekali sudah. Jadi bulan sudah tinggi sekali. Kalau kita istiqmalkan karena tidak ada yang berhasil meru'yah, kalau kita istiqmalkan menjadi 30 itu akibatnya nanti tanggal umur bulan Ramadan itu hanya 28 hari. Maka di situ berarti malam itu meskipun tidak ada yang berhasil meru'yat, maka tidak perlu ada istiqmal. Malam itu bisa ditentukan sebagai tanggal 1. Namanya nafil ikmal. Persoalannya adalah dari mana kita tahu kalau umur bulan Ramadan itu hanya 28 hari. Itu persoalannya ya. Kan belum terjadi. Juga belum meru'yah juga belum. Berarti tahunya kan dari hisab. Nah, apakah berarti kita NU itu sudah berubah menjadi hisab? Nah, ini tidak bisa dipahami sesederhana itu karena dalam pemahaman hadis-hadis itu kita ada pemahaman yang tekstual, ada yang kontekstual. Bersandar kepada dua buah hadis, yang satu hadis tentang sumu liru'yatih atau yang sejenisnya, itu adalah hadis mengenai awal bulan, ya, mengenai situasi awal bulan. Bagaimana ketika menjelang awal bulan itu untuk menentukan tanggal 1 besok itu harus terlihat hilal. Satu lagi hadis yang antara lain berbunyi asyahru marrotan tis'un wa isruna yauman wa marrotan salasun yauman. Atau hadis yang berbunyi yang senada dengan itu berbunyi inna ummatun ummiyah la naktubu wa la nahsibu asyahru hakadha wa hakadha. Hakadha yang satu 2 jadi 9 wa hakadha begini 3 kali 30. Artinya isyarah dari tangan Rasul itu menunjukkan 1 bulan berumur 29 hari atau 30 hari. Hadis yang kedua itu menunjukkan situasi akhir bulan, bukan awal bulan. Karena sudah menyempurnakan 1 bulan penuh. Jadi kita harus memahami dua model hadis ini, yang satu hadis yang menggambarkan situasi awal bulan, yang satu hadis yang menggambarkan situasi akhir bulan. Nah, kita harus pahami secara akademik, kita pahami secara model Basul Masail. Ya. Nah, di situ kemudian kita dari Lembaga Falakiyah melakukan kajian yang tidak hanya falakiyah tapi fiqhiyah. Jadi falakiyah itu hanya sebagai sarana, fiqhiyah sebagai penentu. Karena itu di lingkungan lembaga PBNU itu lembaga falakiyah harus bekerja sama dengan lembaga Basul Masail. Karena Basul Masail ini adalah suriah. Suriah itu adalah sebagai yang penentu. Jadi kalau ada tanfidiyah suriah, nah suriah ini adalah yang membimbing kita, membimbing tanfidiyah. Jadi tetap sebetulnya tugas lembaga falakiyah yang tadi ada keputusan mengenai adamul atau nafyul ikmal, yang satu lagi tentang adamuh tiajir ru'yah al-fi'liyah indastihalatiha adatan. Artinya gini, ada satu situasi kita bisa menentukan bahwa
malam ru'yah itu ya, kalau yang dikatakan hari ru'yah itu kita tidak perlu ru'yah ya. Atau maksudnya tidak diwajibkan ru'yah, atau dalam istilah fikihnya ru'yah tidak difardu kifayahkan sebagaimana biasa. Kapan itu? Ketika menurut perhitungan qot'i yang didukung oleh sekurang-kurangnya 5 metode perhitungan yang qot'i itu menunjukkan bahwa pada saat maghrib itu bulan sudah terbenam lebih dahulu dari matahari. Sehingga kalau seandainya orang melakukan ru'yat, ya tidak akan melihat. Kalau ada yang mau melihat, pasti akan ditolak. Nah, itu sudah dipastikan secara adatan menurut qodiyah yang qot'iyah, itu bulan sudah terbenam lebih dahulu daripada matahari. Jadi nggak mungkin ada hilal. Nah, itu untuk apa ru'yah? Nah, di situ diputuskan dalam muktamar, situasi semacam itu diputuskan ru'yah tidak diwajibkan secara kifai. Jadi tidak wajib kifayah, tidak fardu kifayah. Karena nanti, dan ini sering terjadi, kita tahu bahwa situasi psikologi para peru'yah di lapangan itu ragu, ngapain kita disuruh ru'yah, padahal nanti kalau seandainya dia juga, kita mengaku dia juga akan ditolak. Dan sebetulnya kami juga meyakini bahwa saat maghrib pasti tidak akan melihat hilal, dan kenyataannya seperti itu. Tapi tetap kita lakukan. Nah, jadi di mana ilmu pengetahuan tentang hisab itu kita manfaatkan, sehingga ada yang menyindir dengan nazam itu Ibnu Ruslan itu ya, Zubat itu, dalam Zubat itu. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Ya sudah tahu tidak ada hilal kok dicari-cari. Nah, seperti itu. Nah, itu jadi ada muhtiyaji ru'ya al-fi'liyah indastihalatiha adatan ini. Jadi ada dua hal. Tidak diwajibkan ru'yah pada saat kondisi tertentu. Yang satu tidak ada nafyul ikmal. Nah, tapi ini bahasa semacam ini tidak bisa kita goreng begitu saja karena bisa disalahpahami. Untuk itulah halakoh ini kita adakan untuk mendalami masalah-masalah ini agar pemahamannya tidak liar. Kira semacam itu. Dan nanti masih ada beberapa hal lagi yang mungkin menjadi PR lembaga falakiyah untuk merumuskan bahasa-bahasa yang masih syubhat itu supaya menjadi lebih mudah dipahami. Kira demikian. Dan terakhir saya sampaikan bahwa kami tamu-tamu ini dari berbagai daerah, khususnya dari PBNU dan juga dari kawan-kawan dari berbagai daerah peserta ini datang ke sini ini laksana diperlakukan seperti raja sehari. Bagaimana tidak, semua fasilitas sedemikian rupa. Ya. Jadi kami seperti raja sehari. Ini bukan main. Ya. Terima kasih banyak kepada Romo Kiai Haji Abdul Samik sekeluarga dan juga seluruh panitia serta sivitas akademika di Darul Huda ini yang telah menyambut kehadiran kami ini sedemikian rupa sehingga kami merasa salah tingkah gitu ya. Salah tingkah. Ya, tempatnya mewah. Kemudian sajian-sajiannya rasanya masih belum lapar, sudah ada makanan lagi, sudah ada makan lagi. Nah, itu bukan main. Nah, terus kami juga tadi sudah saya sampaikan kepada beliau, kami datang ke sini membawa kesan masing-masing. Tapi semuanya positif, pasti positif. Tempat yang begitu luas. Terus yang dipikirkan tuh eksplorasi pikiran. Jadi bagaimana cara mengelolanya, bagaimana memasaknya ini menghadapi, melayani
para santri yang sedemikian banyaknya, ya masing-masing punya inspirasi yang kita sendiri kami sendiri nggak sulit untuk melakukannya, tapi ternyata kita saksikan di sini semuanya ada. Ini tidak lain merupakan bagian dari karomah dari beliau Romo Mbah Simbah Kiai Haji Hasyim Sholeh, ya itu bagian dari karomah beliau. Karena karomah itu sebetulnya tidak hanya ketika seseorang masih hidup, ketika seorang sudah wafat itu kadang karomahnya ditambahkan oleh Allah. Ya. Bukan hanya yang sudah wafat, Bani Hasyim Sholeh juga merupakan penerus yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dari kita semua. Saya kira demikian sambutan saya. Untuk itu malam hari ini mari kita buka acara halaqah Falakiyah yang dengan tema Nahdlatul Ulama di tengah pusaran perbedaan awal puasa dan 2 hari raya, dengan bacaan dan tabarrukan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Secara resmi acara ini kami buka. Demikian, kami mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan dalam berkata. Kami akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Romo Kiai Haji Sirril Wafa kami aturkan terima kasih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita lanjutkan pada rangkaian acara selanjutnya, doa yang akan dipimpin oleh Panjenenganipun Romo Kiai Haji Sholihan Al-Hafidz Syuriah PCNU Kabupaten Ponorogo. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biniyatil qabul wal wusul wa husuli tamami kulli su'li wa ma'mul wa salahi sya'ni dhahira wa batinan fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وبارك لنا فيما أنعمت علينا وبارك لنا في تعليمنا وبارك لنا في تعلمنا وبارك لنا في معاهدنا وبارك لنا في جماعتنا وبارك لنا في جمعياتنا
وبارك لنا في حياتنا وبارك لنا في موتنا وبارك لنا فيما بعد موتنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلامذنا وجماعتنا وأهل بيتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل الصلاح وأهل الغنى وأهل السخاء وأهل الجود وأهل الكرم، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الزيغ والضير إنك على كل شيء قدير، واجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين وعلمائك العاملين والأغنياء الشاكرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikianlah rangkaian pembukaan Halaqah Falakiyah, Lembaga Falakiyah PBNU yang kedua. Sampailah pada saatnya pada acara terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kami selaku pembawa acara, mulai awal hingga akhir terdapat kekurangan dan kekhilafan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon perhatian kepada segenap peserta Halaqah Falakiyah kedua LF PBNU. Untuk acara berikutnya adalah pendalaman materi terkait pemrograman hisab jadwal waktu sholat, metode Ad-Durusul Falakiyah juz awal. Sesi kedua akan dilanjutkan tetap di lokasi aula pembukaan sini. Untuk itu diharap para peserta sekalian untuk segera menyiapkan kelengkapan materi pemrograman hisab Android. Barangkali kelengkapannya masih berada di ruangan, mohon segera untuk diambil dan kembali ke tempat sini lagi. Untuk pemateri, kami mohon juga untuk segera menyiapkan kelengkapannya di depan. Di samping saya sini bisa. Kami panggilkan panjenenganipun Ustadz Samratul Fikr sama Ustadz Agus, kemudian juga Ustadz Muhammad Nasor untuk bisa maju ke depan melanjutkan materi pemrograman hisab jadwal waktu sholat metode Ad-Durusul Falakiyah berbasis Android yang tadi kita sudah capai pada layout daripada Android jadwal sholat hingga capai font dan ikhtiyatnya. Cuma enggak akan. Bagi selain peserta halaqah, santai kemawon bisa mengikuti hingga kegiatan ini usai. Mengingat jam 22 lebih 10 menit, kebiasaan para ahli hisab ini kalau malam melek, nah kalau pagi esok tinggal melanjutkan aktivitas hariannya. Monggo. Ada colokan listrik, carikan yang dekat dengan colokan listrik. Kami mohon yang peserta putri yang di belakang, kami mohon menduduki kursi yang paling depan sebagai penyemangat pemateri. Monggo yang berjilbab belakang, satu meja itu pindah ke depan. Karena yang paling sering tanya adalah kaum hawa. Nanti dari pendamping pemateri akan keliling di depan ditambah kursi satu. Monggo yang belakang bisa geser ke depan, yang paling belakang yang sudah duduk di kursi enggak apa-apa. Nggih, monggo. Monggo.
HDM. Harus duduk di sini. Sampun sami mau. Jalan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridwaillah wa bil syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita lanjutkan belajar kita mengkoding
aplikasi kalkulator Durusul Falakiyah. Bagi teman-teman, ini tadi sudah sama apa belum hasil akhirnya, yaitu hasil akhir dari aplikasi ini terakhir adalah seperti ini tampilannya. Jadi secara otomatis tanggal sudah terupdate dan ketika set lokasi kita tekan otomatis akan mengambil daerah yang kita tempati. Di sini tampilannya berada di Kecamatan Ponorogo dengan lintang tempat 7 derajat 52 menit 55.14 detik lintang selatan, bujur tempat 111 derajat 29 menit 22.24. Ini data yang kita ambil dari provider yang network. Terus ikhtiyat ketika kita tekan akan muncul pilihan ikhtiyat 0 sampai 5. Kemudian ketika font size kita tekan itu akan ada beberapa tampilan ukuran size font yang ini kita sesuaikan dengan HP kita masing-masing. Selanjutnya adalah kita akan memfungsikan tombol hitung. Oke, sudah siap semua? Saya kok kurang siap apa belum? Lanjut ya. Oke, sekarang kita buka ID-nya. Sudah saya kopikan coding untuk mengisi tombol hitung.
Sudah? Di copy. Setelah copy diletakkan di dalam on-grid. Kok gak jalan? Diletakkan di dalam on-grid, posisinya di atas cek izin lokasi. Ini berefleksi pada terakhir yang kita gunakan tuh. Ya, betul. Screen mirroring. Jadi diletakkan di atas cek izin lokasi, dah? Dipas di sini. Sudah? Oh itu kebanyakan Yundo. Bentar, ada yang hilang lagi. Oh Yundo. Pilihan. Coba. Lalu di bawahnya pilihan. Kita ulang ya. Yundo. Rian, kita gunanya. Yundonya ramah tuh. Diletakkan di bawah check-in pilihan ya, sebentar. Anicasnya belum terkoneksi.
Diletakkan di bawahnya ini final suite pilihan, ya, diletakkan di bawah final suite pilihan pastenya diunduh. Jadi yang sudah dipaste diunduh diletakkan di bawah final suite pilihan. Pastenya di sini. Ini kebanyakan kurung kerawalnya di-delete. Sudah? Jika yang sudah dijalankan, jika yang belum, dicari tulisan suite pilihan. Ini final suite pilihan, terus kemudian pilihan set check it false, kemudian belakang titik koma di enter, kemudian dipaste di situ. Unduh, saya unduh dari awal. Di bawahnya final suite pilihan. Tadi suite pilihan punya saya itu di atasnya TV 1 sama dengan. Di bawahnya final suite pilihan. Terus kurung kurawal itu ditutup. Yang terakhir kebanyakan kurung kurawal pastenya, kopinya. Jadi kurung kurawalnya di-delete ini. Kurung kurawal yang paling bawah di atas TV itu di-delete. Error akan hilang. Kok masih error 2? Jika tidak error, dijalankan. Kita install. Kita buka, lokasi kita tekan set lokasi, jika sudah kita tombol hitung kita tekan, secara otomatis akan menghasilkan hasil perhitungan. Metode Durusul Falakiyah, daerah Kecamatan Ponorogo, lintang tempat min 752. Seterusnya di situ ada tafawud. Tafawud itu tafawud bulan yang nantinya menuju menjadi darojatus samsi. Tanggal tambah tafawud akan ketemu darojatu samsi. Darojatu samsi ketemu 15 minal kaus, burutnya janubi. Bu'dud darojah atau tulis samsi adalah 255, atau dalam rubuk, jikalau diaplikasikan dalam rubuk, bu'dud darojah itu adalah 75. Setelah ketemu darojatus samsi dan bu'dud darojah atau bu'dud darojah, kita mencari mail awal. Mail awalnya akan ketemu 223544. Atau deklinasi matahari. Antara mel dan lintang tempat, karena lintang tempat
nilainya adalah negatif, sedangkan mel awal juga negatif, maka mel dan lintang adalah muwafaqah atau satu arah, sama-sama bernilai negatif. Setelah ketemu mel, kemudian kita mencari bu'dul kutur asal mutlak nisfu fudlah. Saat terusnya. Jadi niki bab-babnya sesuai dengan, insya Allah sesuai dengan babnya bu'dul